Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Wa yatawalla dhalika arfaqu maharimihi wa yubadaru bi ghuslihi idza tuyukkina mautuhu wa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi ba'da zalatin najasi wa la tajibu niyatul ghasili fil asahi fayakfi garaquhu aw ghaslu kafirin. Qul al-asahu al-mansusu wujubu ghuslil ghariqi wallahu a'lam. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah masih terkait dengan kaifiyah atau tata cara pengurusan jenazah. Pada bacaan lalu sudah dijelaskan beberapa hal terkait hal-hal yang mesti atau yang dianjurkan untuk dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal. Di antaranya adalah matanya ditutup atau dirapatkan, dan hal-hal yang lain. Termasuk melunakkan persendian-persendiannya, menutup semua badannya dengan pakaian yang tipis atau khafif, meletakkan benda atau sesuatu yang berat di atas perutnya agar supaya kain yang menutupinya itu tidak tersingkap atau tidak terbuka. Kemudian meletakkan jenazah itu di atas dipan atau di atas ranjang atau di tempat yang lebih tinggi. Lalu pakaiannya dilepaskan, lalu dihadapkan wajahnya ke kiblat sama pada saat ia dalam keadaan sakratul maut. Lalu musannif selanjutnya mengatakan wa yatawalla dzalika arfaqu maharimihi. Hal itu semua diambil alih oleh orang yang paling lembut dari keluarga dekatnya, dari mahramnya atau dari keluarga dekatnya. Keluarga dekat dari orang yang meninggal itu. Jadi wa tawalla dzalika kullahu arfaqu maharimihi ay al-mayit
Semuanya itu diambil alih atau diurus oleh keluarganya yang paling lembut perangainya. Ya. Pernyataan ini memberikan atau dapat dipahami bahwa seyogyanya orang yang meninggal itu adalah diurus oleh keluarga dekatnya, maharimihi ay maharimuhu, bukan orang lain. Keluarga dekatnya itu lagi dilihat siapa yang arfak, siapa yang lebih lembut. Ya. Itulah yang sebaiknya mengurus, mengambil alih kepengurusan semua yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Setelah meninggal, bahkan sebelum meninggal, pada saat dia dalam kondisi muhtadar, ya, menghadapi kematian itu. Ya. Lalu setelah itu wa yubadaru bi ghuslihi idza tuyukkina mautuhu, dan disegerakan untuk memandikan apabila sudah diyakini meninggal. Idza tuyukkina mautuhu, kalau sudah diyakini meninggal, maka disegerakanlah untuk dimandikan jenazah itu. Ya. Ya. Apa yang bisa membuat keluarga atau orang yang ada di sekitarnya itu meyakini bahwa dia sudah meninggal? Tentu ada, ya, nampak, ya, sesuatu dari tanda-tanda kematian itu. Ya. Wa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu furudu kifayatin. Memandikan, mengafani, mensalati atau mensalatkan dan menguburkannya furudu kifayatin, adalah fardu kifayah. Jadi mulai dari memandikan, mengafani, mensalati, menguburkan, ya, hukumnya adalah fardu dan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengurus, melakukan dengan benar, dengan baik, maka yang lain sudah lepas tanggung jawabnya, sudah lepas kewajibannya. Kita percepat saja ini karena saya kira ini materinya biasa, mudah juga waktu sangat singkat. Wa kallul ghusli ta'mimu badanihi ba'da izalatin najas. Minimal memandikan itu adalah ta'mimu badanihi ba'da izalatin najas. Ta'mimu badanihi bil ma'i marratan, ya, meratakan air pada badannya satu kali. Ba'da izalatin najasi, setelah tidak adanya lagi najis, ya, setelah hilangnya najis. In kana alaihi, ya, jika sebelumnya itu ada najis pada badannya jenazah itu. Ya, jadi kalau kita memandikan jenazah itu adalah disunnatkan dibersihkan, ya, seluruh badannya itu
dari kotoran atau najis. Kalau memang ada, dibersihkan lebih awal, tidak langsung dimandikan. Sekalipun juga sesungguhnya boleh langsung dimandikan sambil dihilangkan najisnya, izalatun najasati. Cuman itu tidak cukup dengan sekali. Maksudnya dengan sekali, satu kali saja dikasih air, kemudian ya najisnya itu hilang, sekaligus air itu sudah merata pada badannya. Kenapa? Karena ya izalatun najasati itu satu bagian tertentu yang harus dilakukan. Ya, jadi kalau memang sudah diulang-ulangi, dibersihkan, nah itu boleh. Tapi kalau hanya sekali ditakmimkan, diratakan air itu pada badannya sekaligus najisnya hilang, itu enggak cukup. Kenapa? Karena ya itu belum dihitung memandikan atau merata air itu, karena sesungguhnya air yang menghilangkan najis itu berarti tidak dianggap sebagai air untuk memandikannya. Tapi kalau memang sudah dibersihkan najisnya, kotorannya itu kalau memang ada, kemudian ya diratakan air satu kali pada seluruh badannya itu, maka itulah yang dimaksud ta'mimul badani ya bil ma'i marratan, meratakan air pada badannya ya satu kali, namun disunatkan sampai 3 kali, tapi yang wajib adalah 1 kali. Jadi sekali lagi disunatkan ya membersihkan kotoran pada badan jenazah tersebut, kemudian dimulai untuk dimandikan. Jadi sebelumnya itu adalah kegiatan izalatun najasa, belum proses memandikan. Ya sama pada waktu masih hidup, pada saat mandi junub, maka dianjurkan menghilangkan kotoran di badan, kemudian setelah itu baru memulai mandi wajibnya. Apakah itu mandi junub atau mandi ya haid, karena habis haid atau karena habis nifas, ya bagi wanita. Tapi sekali lagi itu tidak mesti, karena sifatnya sunat atau anjuran. Boleh langsung mandi sekaligus menghilangkan, tapi itu tidak cukup dengan hanya 1 kali meratakan air di badan sekaligus najisnya tadi hilang. Kenapa? Karena ya tadi sampaikan bahwa itu pencucian itu, ratakan air yang pertama sesungguhnya itu adalah untuk menghilangkan najis, sehingga tidak semua bagian badannya atau tubuhnya itu ya terkena air ya, khususnya yang di situ ada kotoran atau najis. Nah, itu jadi wa aqallul ghusli ta'mimu badanihi ba'da izalatin najasi. Sekalipun demikian, ada juga pendapat yang mengatakan itu sudah cukup. Ya, termasuk musannif ya, menganggap bahwa itu sudah cukup. Ya. Sebagaimana sebelumnya ya yang terdapat pada babul ghusli atau fi babil ghusli, pada bab tentang mandi wajib. Selanjutnya, wala tajibu niyatul ghasili fil asahi. Wala tajibu niyatul ghasili ay la tushtaratu fi sihhatil ghusli fil asahi. Wa yakfi ala hada ya, fa yakfi ala hada garakuhu au ghaslu kafirin. Menurut pendapat yang asah, tidak wajib niat bagi orang yang memandikan jenazah itu. Ya.
Jadi ini ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan harus atau wajib berniat untuk memandikan jenazah. Ada yang mengatakan tidak. Alasan yang mengatakan tidak wajib karena memandikan jenazah itu ya alasannya adalah untuk izalatun najasah, membersihkan, hanya sekedar untuk membersihkan jenazah itu. Ya, jadi dia lebih identik lebih mirip dengan ya kalau kita menghilangkan najis seperti sudah buang air pada saat kita beristinja, kan tidak mesti berniat itu. Orang yang hidup ketika dia istinja atau menghilangkan najis setelah buang air atau terkena najis kemudian dia bersihkan, maka tidak wajib mandi, tidak wajib berniat. Maka seperti itu juga. Jadi ya memandikan jenazah itu alasannya adalah tanziful mayyit, hanya untuk membersihkan jenazah itu. Itulah yang berpendapat wala tajibu niyatul ghasil. Sehingga pendapat ini, kalau berdasarkan pendapat ini, fayakfi gharaku au ghaslu kafirin, maka cukup dengan tenggelamnya jenazah itu ya sudah dianggap selesai untuk dimandikan. Kenapa? Karena kalau dia tenggelam misalnya lalu bersih tanpa ada yang memandikan, karena tadi tujuannya adalah tanziful mayyit, membersihkan. Sehingga kalau dia tenggelam lalu bersih tidak perlu dimandikan, cukup itu. Kalau menurut pendapat ini. Yang kedua adalah aughaslu kafirin. Juga cukup kalau seandainya yang memandikan itu adalah orang kafir, non muslim. Kenapa? Karena tidak perlu niat. Niat itu kan terkait dengan ibadah. Ini bukan maksudnya ibadah mahda ya. Ini bukan ibadah mahda karena sama kalau menghilangkan najis. Sehingga orang kafir pun, non muslim pun yang memandikan itu sudah cukup menurut pendapat ini. Namun ya jadi di sini katakan li'annal maqsuda min hadzal ghusli huwa an-nasafatu wa hiya la tatawaqqa ala niyatin. Kebersihan tujuannya, sehingga dia tidak terkait dengan niat. Wasani tajibu. Pendapat kedua mengatakan wajib niat. Artinya yang memandikan itu adalah wajib niat. Kenapa wajib niat? Wajib berniat maksudnya. Ya, minimal dia mengatakan saya niat, saya bermaksud memandikan jenazah ini fardu karena Allah Ta'ala. Kalau pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ya jangan mengatakan nawaitul ghuslah karena kamu tiap mandi, saya berniat mandi. Ya. Ada biasa dengar itu nawaitul ghuslah ala hadzal mayyit, saya niat mandi di atas jenazah ini. Tambah salah lagi karena di atas jenazah mandi. Jadi kalau tidak tahu bahasa Arabnya cukup bahasa Indonesia, dan memang tidak perlu dilafalkan, dalam hati saja. Ingat, an-niyatu mahalluha lil qalb. Tapi memang kalau ulama Syafi'iyah itu ya disunnatkan. Kenapa? Supaya ditawajjuh, untuk lebih fokus. Ya. Jadi wajib mandi kalau menurut wajib mandi. Wajib niat. Wasani tajibu li'annahu guslun wajibun. Alasannya wajib niat ini bagi orang yang memandikan karena itu adalah mandi yang bersifat wajib. Karena mandi yang bersifat wajib berarti berkaitan dengan ibadah mahda. Faftaqara ila niyati ka guslil janabati. Maka ia butuh kepada niat
sama dengan mandi junub. Ya, jadi bukan hanya sekedar an-nazafah atau litanzib untuk membersihkan, tapi lebih dari itu memang adalah satu kewajiban. Maka dia masuk dalam kategori ibadah mahdah. Nah, tapi sekali lagi yang melihat tadi itu tidak wajib, dia tidak menganggap bahwa itu adalah ibadah mahdah. Karena ibadah mahdah kan ulama sepakat, yabtakiru ila niyatin. Tidak ada ulama yang tidak sepakat atau tidak sependapat, atau tidak ada ulama yang berbeda pendapat bahwa kalau ibadah mahdah itu, ibadah ritual itu adalah harus disertai dengan niat. Karena memang dia yahtaju ila niyati, ayabtakiru ila niyah. Seperti salat, puasa, itu harus. Haji, umrah, kalau tidak niat pasti tidak salat. Apa ibadahnya tadi itu? Sisa tadi ya diperbeda pendapatkan itu, apakah itu niat syarat atau rukun? Nah, di situ lagi ada perbedaan. Tapi yang jelas harus ada. Nah, ibadah ghairu mahdah, ibadah amma itu adalah la yaftakiru la tabtakiru ila niyati, tidak membutuhkan niat. Ya, jadi itu. Nah, jadi yang mengatakan tidak butuh niat, dia tidak menganggap bahwa itu adalah ibadah mahdah. Ia melihat ia asbah, dia lebih mirip, menyerupai dengan ibadah ghairu mahdah. Sehingga ada pendapat itu kalau kita baca dalam perbandingan mazhab termasuk di Badatul Mujtahid itu, ya ada pendapat yang mengatakan wudu itu tidak mesti niat, mandi wajib itu tidak niat. Kenapa? Karena itu tadi dia melihat bahwa itu lebih mirip, lebih asbah dengan an-nazafah, sama dengan kaizalatin najasa, menghilangkan najis. Tapi pada umumnya ulama termasuk Syafi'iyah ya mengatakan bahwa itu adalah harus niat pada saat berwudu dan mandi wajib. Ya. Nah, sama dengan ini tadi. Nah, jadi kalau menurut pendapat yang kedua ini, karena ia butuh niat, ya, maka berdasarkan hal ini tidak cukup kalau jenazah itu tenggelam, ya, atau orang yang meninggal itu karena tenggelam, tidak cukup karena tenggelamnya itu setelah ia bersih, tidak cukup dianggap mandi atau sudah dimandikan. Sekalipun sudah bersih, kenapa? Karena memang harus ada niat. Nah, kalau ya tidak mungkin orang meninggal itu juga berniat, saya niat mandikan diri karena saya sudah mau mati, kan tidak mungkin. Mandi sendiri, harus dimandikan. Maka itu tidak cukup. Tadi kan pendapat pertama karena tidak wajib niat, sehingga kalau sudah bersih jenazah itu karena tenggelam, sudah lama terombang terapun di air sehingga sudah bersih, sudah cukup. Tapi kalau pendapat kedua ini tidak, karena memang harus ada niat. Yang kedua tadi adalah kalau orang kafir mandinya, maksudnya sah kalau yang memandikan itu orang kafir. Tapi kalau wajib niat maka tidak sah. Kenapa? Karena niat itu adalah ibadah. Ibadahnya orang kafir tidak sah karena syaratnya adalah muslim atau Islam. Jadi orang kafir itu biar berniat, saya niat mandikan jenazah, tidak sah. Kenapa? Karena niat itu adalah ibadah, kaitannya dengan ibadah. Sementara orang kafir itu adalah tidak sah ibadahnya. Sebab kenapa? Syaratnya adalah harus muslim atau Islam. Itu ya. Jadi kalau pendapat kedua ini itu tidak sah kalau jenazah muslim itu atau muslimah dimandikan oleh orang kafir. Dan saya kira ini yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Qultu, menurut saya, kata musannif atau asy, al-asahku al-mansusu wujubu ghuslil gharik. Ya, itu sama pendapatnya ini musannif dengan pendapat kedua tadi. Ya,
menurut saya pendapat yang asah itu atau ya kaul yang asah al-mansus yang dinas atau yang ditetapkan adalah wajibnya memandikan al-gharik, orang yang mati atau jenazah yang tenggelam. Orang yang mati ya karena tenggelam ya tetap wajib dimandikan menurut musannif. Ya, menurut pendapat yang sah, apa yang lebih sah atau yang asah hasil penelitian beliau. Wallahu a'lam. Wal akmalu wad'uhu bi maudi'in khalin masturin ala lauhin. Dan wal akmal, lebih sempurnanya ya atau sesempurnanya, sebaiknya ya adalah wad'uhu ay wad'ul mayyiti bi maudi'in khalin masturin ala lauhin. Jenazah itu diletakkan ya pada tempat yang sunyi dari orang lain selain daripada yang memandikan dan yang ikut membantu memandikan. Kemudian masturin, ya tertutup jenazahnya itu ala lauhin, di atas dipan ya. Jadi yang biasa kita lihat itu di masjid-masjid disiapkan memang alat untuk memandikan jenazah, itu bagus sekali itu. Karena memang itu sunat ya. Jenazah itu tidak tidak diletakkan rata di lantai ya. Dulu karena belum ada alat seperti itu ya, biasanya orang ambil pohon pisang, kemudian dibelah dua itu, lalu diletakkanlah jenazah di atas pohon pisang itu supaya lebih mudah juga ya dibersihkan atau dimandikan. Sekarang ini tidak lagi. Jadi kalau dulu itu kalau ada orang meninggal ya pasti ada pohon pisang yang korban. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ada memang disiapkan di masjid-masjid tertentu itu untuk memandikan ya. Nah ini juga karena dikatakan ya sebaiknya atau sempurnanya jenazah itu diletakkan di tempat yang khalin, yang bebas dari pandangan orang. Kenapa? Ini juga yang jadi masalah di sebahagian, tidak semua ya, di sebagian masyarakat kita. Karena kalau orang dimandikan seolah-olah itu jadi tontonan, apalagi kalau sudah berbeda jenis kelaminnya. Laki-laki dimandikan, datang sama perempuan. Begitupun sebaliknya. Jangankan beda jenis kelamin, sejenis saja tidak boleh. Jangan dekat, kecuali yang memandikan dan yang membantu memandikan. Kalau memang ada yang membantunya, misalnya mengangkat air lah dan sebagainya, yang terpaksa dia harus berada di tempat itu. Kenapa? Karena untuk menghindari satu, supaya jangan sampai dia melihat auratnya. Karena potensi kelihatan auratnya sangat besar. Kenapa? Karena dimandikan. Mungkin sementara digosok tersingkap auratnya. Dilihat kan tak boleh. Yang kedua, jangan sampai ada aibnya. Dilihat ternyata ada belang-belangnya. Dicerita kiri kanan itu ternyata penuh belang. Penuh putih-putih, macam-macam. Ini kan tidak boleh. Sehingga orang yang memandikan itu sebaiknya adalah orang yang aminan, orang yang betul-betul terpercaya, thiqah. Itulah sebabnya salah satu hikmahnya kenapa keluarga terdekat yang diserahkan atau mengambil alih kepengurusan jenazah itu, karena termasuk tadi itu hikmahnya. Kalau ada kekurangannya,
Kan tidak mungkin dia mau umbar. Kenapa? Karena kalau dia umbar, dia sebarkan, berarti ia menyebarkan aibnya sendiri. Itu salah satu hikmahnya. Nah, memang dilarang kita. Kalau ada kekurangannya jenazah yang diurus tadi itu, ya sebaiknya untuk ditutupi. Tapi kalau ada kelebihannya, justru dianjurkan untuk disebarkan, diumbar kemana-mana. Oh siapa? Waktu dimandikan, kayak hendak meninggal, berseri-seri mukanya, cepat sekali bersih, tubuhnya ringan. Tapi kalau sebaliknya, dimandikan, beratnya, seolah-olah tidak seimbang beratnya dengan dilihat tubuhnya begitu kecil. Kurusnya tapi lebih besar, berat sekali. Misalnya, kenapa? Busuknya. Lamanya digosok itu, dibersihkan bagian dubur kubulnya tapi tidak bersih. Hal-hal seperti ini tidak boleh diungkap. Nah, yang kedua harus bersih. Nah tadi kalau bukan orang yang amin, yang terpercaya, bukan orang yang thika, ya sudah. Apalagi kalau sudah bukan keluarga, lama dibersihkan tidak mau bersih, kasih begitu misalnya, yang penting basah, kan bisa begitu. Nah itulah sehingga salah satu hikmahnya kenapa orang yang terdekat, arfak, penuh kasih sayang, lembut, dari keluarga terdekatnya. Bukan berarti tidak boleh orang lain, tapi kalau memang tidak ada yang bisa, ya nanti diserahkan kepada orang lain. Nah, cuma itu kan sepertinya sudah jadi kebiasaan itu. Ada daerah-daerah tertentu memang ada petugas khusus memandikan jenazah. Iya, kelompok. Saya pernah dapat di daerah tertentu, tidak usah sebut nama daerahnya. Memang kalau laki-laki langsung ada kelompoknya itu, dihubungi saja koordinatornya, langsung datang semua. Kalau perempuan juga begitu. Sebaiknya, bukan tidak boleh, tapi sebaiknya adalah keluarga dekat. Sekalipun mereka itu adalah orang yang terpercaya, kecuali kalau keluarga tidak ada yang bisa, apa boleh buat. Tapi bukankah satu penyesalan yang sangat besar ketika anaknya masih ada, orang tuanya meninggal, lalu diserahkan kepada orang lain. Padahal itu adalah mungkin kesempatan terakhir untuk mengurus orang tua di dunia ini. Artinya orang tua masih berada di muka bumi ini. Karena bukan berarti setelah dia meninggal tidak ada lagi keterkaitan, tetap kita perhatikan, tapi paling tidak melihat secara langsung, mengurus secara langsung, adalah kesempatan terakhir. Kenapa mesti diserahkan kepada orang lain? Tidak usah takut. Takut. Waktu hidup saja kau tidak takut, kenapa sudah mati kau takut? Aneh juga itu. Nah, dia sudah tidak bisa lagi berdaya. Seandainya dia masih bisa berdaya, maka tidak dimandikan, mandi sendiri. Kan begitu. Waktunya hidup kan? Ketika dia wajib mandi, junub mungkin, atau haid, atau nifas, apa? Kan mandi sendiri. Jadi tidak usah, apalagi kalau aliyadu billah, kalau dengan alasan jijik lah atau apa. Ingat waktu kecil bagaimana orang tua mengurus kita. Pernahkah dia jijik? Tidak kan? Sementara makan mungkin kita buang air, dia jeda makannya itu dia simpan makannya, dia bersihkan kita, setelah itu dia langsung makan lagi, lanjutkan makannya. Ada jijik? Tidak. Jadi saya kira itu jadi intinya tadi, sebaiknya yang mengurus jenazah itu adalah arfaqu maharimihi, keluarga terdekatnya. Itu pun dilihat siapa yang arfaq, siapa yang lebih lembut, siapa yang lebih tinggi kasih sayangnya terhadap keluarganya itu. Jadi demikian, wallahu a'lam bishawab.
Amin ya Allah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika wa ta'abda min nur syamsi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mustajaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.